Masih berkaitan dengan topik jangan telat bayar THR. Nah, Pak Himawan, apabila ada kesepakatan ini dari pengusaha, perusahaan kepada pekerja untuk bagaimana skema-skema yang dibayarkan ini, nah, untuk monitoring agar tidak berat sebelah memberatkan pekerja ini seperti apa monitoring dari pemerintah provinsi maupun daerah? Nah, jadi gini, kami sudah rapat sampaikan kepada semua Kadisnaker. Jadi problem THR ini kan problem pengupahan. Di semua dinas itu ada bidang yang menangani ini. Kita sudah sampaikan, ketika pengaduan itu mungkin masuk ke kami atau masuk ke mereka, maka kalau kami masuk ke kami akan sampaikan dulu kepada kabupaten kota. Ini loh, ada persoalan di pabrik X, alamatnya di wilayah Anda, persoalan ini. Nah, kami ingin ketika mereka membuat kesepakatan, pegawai pengantar kerjanya itu datang, mediatornya datang ke sana mendampingi, sehingga bisa dilihat bahwa di situ tidak ada klausul yang memberatkan masing-masing. Kan prinsip THR itu kan 1 bulan gaji. Nah, ketika ada keterlambatan misalnya akan ada kompensasi 1%, atau misalnya seperti itu, dan kan saya kira tidak akan ada memberatkan salah satu pihak, karena prinsipnya adalah 1 kali upah, itu prinsip dasar. Nah, kalau kemudian ini bisa dikonstruksi dan melalui fungsi kawan-kawan mediator, maka ini akan terkontrol kalau sudah seperti ini. Sehingga menurut saya, harapan saya kepada semua masyarakat atau pekerja, tolonglah sampaikan kepada kami di mana perusahaannya, alamatnya mana dan yang lain, supaya kami bisa ikut mengawasi, ikut kemudian mengontrol ketika ada kesempatan-kesempatan seperti ini. Dan saya yakin kami mampu, karena apa? Kami menugaskan semua pengawas, ketenaga kerjaan, semua mediator saya, semua pegawai kabupaten kota Disnaker yang khususnya bidang hubungan industrial. Jadi covernya akan cukup, karena paling banyak itu pasti wilayahnya itu ya ring utama, itu Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan yang banyak. Tetapi tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain juga akan masuk. Oleh sebab itu kan kita selain nomor telepon, kita juga menggunakan aplikasi yang bisa online, diakses melalui bit.ly/pelayanan THR Jatim 2021. Ini yang bisa diakses. Jadi ketika informasi itu lebih cepat kami tangkap, lebih cepat juga kami turun untuk menjadi penengah di antara mereka, sehingga terkontrol, sehingga tidak akan menjadi berat sebelah itu. Ada 55 posko yang disediakan di seluruh 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Cara pengaduan yang bisa dilakukan apa saja, Pak Him? Jadi yang paling penting itu kita sudah sebarkan WA. Nomor WA dari petugas saya itu ada 18 nomor WA, sekitar berapa ini? Ada di masing-masing itu kira-kira 18 nomor WA yang bisa diakses. Pegawai saya yang 24 jam bisa diakses. Ya kalau bisa jangan jam 24.00 lah, ngadu itu ya siang sampai sore kan gitu. Nah, supaya kami bisa setiap hari kita verifikasi laporan itu, mana yang penting tunjukkanlah nama saudara yang mengadu, kalau perlu kopi KTP-nya, pekerjanya di mana, pabriknya di mana, sehingga kita sama-sama enak, informasi itu bisa kita tracing, sehingga kita segera turun. Minimal kalau toh tidak pegawai pengawas saya, kawan-kawan di kabupaten bisa turun. Dan langsung ditindaklanjuti? Langsung pasti, kalau sudah itu kan harus kita cepat, karena waktu itu berjalan. Jadi kan pasti ini akan muncul kan setelah tanggal kira-kira 6 Mei atau 7 Mei lah kita mulai ya. Karena sudah hari ke-7 itu. Ketika hari itu mulai 7, 8, 9 dan semula sampai hari H pasti akan ramai yang harus kita kerjakan. Pak, untuk dari segi pengawasan perusahaan sendiri, ini banyak datang pengaduannya bahwa perusahaan ini mampu tapi pura-pura tidak mampu. Ini bagaimana? Itu yang akan kita lakukan. Makanya apa yang dilakukan, Pak? Kita minta supaya mereka memaparkan audit keuangannya. Dan kita juga punya di Dewan Pengupahan kita itu ada ahli ekonominya. Kita kan punya ahli ekonomi, ada ahli akuntansi yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan. Nanti kita akan lihat cash flow mereka kan.
bagaimana sepanjang 1 tahun ini, misalnya 2 tahun ini. Itu pertama. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan kepada semua pengusaha bahwa kita tahu sama-sama bahwa 2 tahun ini terpuruk. Tapi ketika itu masih bertahan, pastilah teman-teman mungkin juga selama ini sudah punya keuntungan yang tolonglah bisa dibagikan pada waktu bulan Ramadan, hari raya seperti ini. Dan saya yakin kalau pikirannya dan hatinya terbuka, pasti berkahnya lebih banyak. Dan masih banyak ya perusahaan yang demikian di Jawa Timur, Pak, yang banyak, hatinya baik-baik. Yang berpura-pura tidak mampu? Ada juga, namanya manusia. Ada juga, persentasenya berapa, Pak, kira-kira? Iya tadi itu loh, 5% mungkin ya. Setelah tinggal 8 kita perbaiki terus, kita kerja, selalu ada. Termasuk padat karya yang banyak di Jawa Timur. Nah, kalau padat karya agak beda ya memang kan. Jadi begini, ada yang sektor informal UMKM, padat karya ini. Tapi jangan lupa loh, sektor mereka itu sektor yang lebih jujur kadang-kadang. Memang upahnya di bawah UMK ya, bukannya kan mereka. Tetapi ketika soal itu mereka justru lebih cepat dan patuh untuk pembagian. Ya mungkin karena THR juga nggak terlalu besar ya mungkin. Tapi prinsip THR kan prinsip bagaimana hari raya bisa merayakan dan bisa menerima uang untuk keluarga. Terakhir Pak, pesan Anda untuk perusahaan dan juga para pekerja terhadap THR ini, jangan sampai telat dan semoga tidak ada yang telat begitu untuk membayarkan. Terakhir pesan Anda? Baik, jadi pesan saya bahwa para pekerja, para pengusaha, mari duduk bareng kalau ada persoalan. Dan kami harapkan mulai sekarang, saya kira mulai hari ini atau mulai himbauan ini disampaikan, cobalah segera duduk bersama ketika nanti tanggal hari 7 akan ada persoalan. Lebih baik dari awal itu bisa dikenali persoalan-persoalannya sehingga kami akan bisa membantu mencarikan solusi. Mudah-mudahan pengusaha Jatim dengan membayar THR rezekinya makin banyak. Amin. Jangan sampai pandemi menjadi alasan perusahaan untuk tidak bayar THR. Baik, terima kasih Pak Himawan untuk informasi dan juga pencerahannya. Pemirsa, saya Fatmai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.